Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadika Safaria. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton Prodi PGSD semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai urgensi filsafat pendidikan bagi pendidik atau guru, guna memenuhi tugas individu mata kuliah filsafat pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Klus Riamil SPD MPD. Langsung saja, filsafat pendidikan ialah jiwa, roh, serta kepribadian sistem kependidikan nasional. Karena sistem pendidikan nasional, jadi wajarlah dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila, citra dan karsa bangsa kita, atau tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Banyak kalangan penekun bidang ilmu tertentu menganggap bahwa mempelajari filsafat ilmu tidaklah menjadi hal yang pokok dan mendasar karena sifatnya yang kurang praktis dan operasional. Juga dirasa tidak menyentuh sama sekali unsur pengetahuan dalam bidang ilmunya. Yang semestinya dilakukan yaitu upaya penalaran dan uji coba sebelum memutuskan bahwa filsafat ilmu tidaklah terlalu penting dan mendesak dipahami, khususnya dalam bidang ilmu pendidikan, yaitu bagi para pendidik. Seorang pendidik semestinya menyadari penuh bahwa hakikat suatu ilmu pengetahuan ialah harus terus dikembangkan. Hal ini dapat tercapai jika nalar evaluasi yang reflektif telah tumbuh di dalam dirinya. Melalui pelajaran filsafat, ilmu nalar semacam itu diperkenalkan semasak mungkin. 3 pilar utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dapat membantu setiap pendidik untuk terus menemukan dan memahami dasar-dasar ilmu, asumsi dan implikasi dari suatu ilmu, khususnya pendidikan maupun bidang yang ditekuninya. Dengan demikian, pemahaman yang utuh dan menyeluruh dapat dimiliki oleh setiap pendidik atau guru, sehingga mereka tidak hanya menjalani profesi secara statis, melainkan karena dilandasi kesadaran. Dasar pendidikan yaitu suatu aktivitas untuk mengembangkan dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian. Tentunya, pendidikan memerlukan landasan kerja untuk memberi arah bagi programnya. Dasar pokok pendidikan itu menegaskan bahwa pendidikan itu adalah jiwa membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi. Secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan dapat membawa anak ke arah tingkat kedewasaan. Artinya, membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. 4 macam tujuan pendidikan yang tingkatan dan luasnya berlainan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Proses pendidikan adalah proses perkembangan yang teologis serta bertujuan. Tujuan proses pengembangan secara ilmiah adalah kedewasaan serta kematangan, sebab potensi manusia yang paling alamiah yaitu bertumbuh menuju ke tingkat kedewasaan dan kematangan. Fungsi filsafat pendidikan dibagi menjadi 5, yaitu fungsi spekulatif, fungsi normatif, fungsi kritik, fungsi teori bagi praktik, dan terakhir fungsi integratif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.